Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya di channel Hans Barber, channel yang membahas seputar tutorial dan cara-cara mencukur rambut untuk pemula teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan video ini atau yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk berikan subscribe, like, dan share-nya teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi untuk video terbarunya dari kita teman-teman. Nah, kita langsung saja gaskan ke videonya. Video kali ini kita akan fokus dalam pembuatan gradasi teman-teman. Jadi dia pengen customer kita ini rambutnya itu di high fade. Jadi high fade itu tinggi teman-teman. Oleh karena itu, bagaimana cara mengeksekusinya, tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip agar kita paham apa sih yang harus kita lakukan, apa yang harus kita praktekkan dalam pembuatan gradasi high fade ini teman-teman. Nah, kita langsung saja ke videonya. Di awal kita seperti biasa teman-teman, kita langsung gaskan menggunakan guard sepatu nomor 2 teman-teman. Dengan tuasnya itu langsung kita close saja. Di high fade ini ketinggiannya itu tinggi teman-teman, jadi lurus saja pengambilannya, tidak usah ada yang dipatah-patahkan di bagian samping. Jadi pengambilannya memang lurus saja ke atas teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya setelah guard 2 close tadi, yaitu kita buat garis batasnya teman-teman atau guideline-nya, yaitu menggunakan clipper saja tanpa guard. Dengan tuasnya itu kita close teman-teman. Jadi di sini kita pisahkan ketinggiannya, yaitu ketipisannya bagian bawah dengan bagian atas di gradasinya nanti teman-teman. Jadi saya ambil di sini yaitu tinggi teman-teman. Sekitar pengambilannya ini 3 jari ketinggiannya. Dalam proses guideline-nya ini kita buat keliling teman-teman. Kita buat keliling terlebih dahulu kanan kiri supaya nanti hasilnya lebih presisi teman-teman. Dan jangan lupa untuk teknik ini jangan terlalu tinggi terlebih dahulu teman-teman, karena memang bagian atasnya itu sedikit, nanti itu yang akan kita buat gradasinya nanti teman-teman. Dan untuk setelah membuat guideline, yaitu untuk bagian bawah kita haluskan lagi menggunakan trimmer teman-teman. Jadi menggunakan trimmer seperti ini teman-teman. Untuk bagian bawah, kalau kalian pengen lebih halus lagi silahkan menggunakan shaver teman-teman. Tetapi saya di sini hanya menggunakan trimmer saja karena menurut saya memang sudah worth it menggunakan trimmer saja teman-teman. Kita haluskan semua di bagian bawah, kanan kiri, belakang teman-teman. Dan untuk trimmer ini saya memakai trimmer merek Kemei teman-teman, tipenya KM5026 teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen nyari trimmer Kemei warna merah, nah itu sudah langsung muncul dia teman-teman otomatis. Jadi kalian langsung saja klik. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan guard nomor 1 dengan tuasnya itu kita open terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita open terlebih dahulu, kita potong bagian bawah dari guard nomor 2 tadi teman-teman. Jadi kan nomor 2 tadi paling atas tuh. Nah, nomor 1 open ini kita potong bagian bawah sedikit dari guard nomor 2 tadi teman-teman. Jadi seperti itu urutannya. Kita open terlebih dahulu teman-teman. Jadi tuas open itu tuas yang mundur teman-teman, atau yang membuka di bagian mata pisaunya. Jadi kan mata pisau itu bisa maju dan mundur. Nah, kalau kita maju itu namanya close, kalau kita pundurkan itu namanya open teman-teman. Nah, setelah kita open teman-teman, untuk langkah selanjutnya yaitu kita close teman-teman. Jadi tetap kita menggunakan guard nomor 1, tetapi bagian tuasnya itu kita close, dan pengambilannya pun di bawah sedikit dari 1 open tadi teman-teman. Jadi seperti itu urutannya. Kenapa sih harus seperti itu teman-teman? Karena memang dalam mewujudkan gradasi yang halus, gradasi yang enak banget dilihat, yang nyambung dilihat, yaitu menggunakan struktur-struktur seperti ini teman-teman. Kalau kita hanya menggunakan filling itu akan berantakan teman-teman hasilnya, dan tidak akan semaksimal yang menggunakan teknik struktur seperti ini teman-teman. Jadi kalian memang harus menemukan struktur cara mencukur kalian. Kalaupun kalian pengen mengikuti yang ada di video ini, ya monggo sekali teman-teman, karena di sini memang tempat kita belajar.
Dan kita kembali lagi ke videonya. Untuk langkah selanjutnya ini kita sudah menggunakan guard 0,5 teman-teman. Jadi masih nampak bergaris di bagian gradasinya. Nah itu kita langsung gasak saja di bagian garisnya itu menggunakan guard 0,5 ini teman-teman, agar garisnya yang kita buat tadi di awal tadi, garis batasnya itu lebih terlihat memudar teman-teman. Nah terlihat teman-teman bahwasannya garisnya sudah agak memudar, tetapi masih menyisakan sedikit garis itu teman-teman. Nah itu nanti akan kita haluskan lagi teman-teman. Nah bagaimana cara menghaluskannya atau bagaimana cara mengeblurkannya, menghilangkan garisnya, yaitu tonton terus videonya sampai selesai teman-teman. Jangan di skip agar kita benar-benar belajar cara-cara membuat gradasi yang halus itu bagaimana teman-teman. Nah ini dia teman-teman, kita langsung ke tahap yang menghilangkan garis, yaitu kita menggunakan clipper saja tanpa guard. Dengan tuasnya itu kita open terlebih dahulu teman-teman. Nah terlihat kita open dengan syarat saya hanya memakai ujung-ujung mata pisau saja teman-teman. Nah itu saya miringkan. Kenapa? Karena kalau kita memakai ujung-ujung mata pisau itu akan meminimalisir kesalahan yang kita buat, sehingga kita tidak membuat garis baru teman-teman. Kalau kita sudah membuat garis baru, wah itu sudah susah sekali teman-teman. Sudah kita mulai dari awal lagi, mulai pembentukan lagi. Nah itu akan memakan waktu yang lebih lama teman-teman. Oleh karena itu memang caranya supaya dia tidak membuat garis baru lagi, yaitu dengan tuas open, yaitu menggunakan ujung-ujung mata pisau saja teman-teman. Garis besar menggunakan ujung-ujung mata pisau. Nah terlihat di sini tuasnya saya mainkan teman-teman. Jadi tuas itu memang harus kita mainkan sesuai kebutuhan. Kalau garisnya itu tidak hilang menggunakan tuas open, itu langsung kita close teman-teman. Itu akan tetap aman kalau kita memang menggunakan ujung-ujung mata pisau saja. Nah setelah gradasinya selesai, yaitu kita buat line up-nya atau garis tepinya supaya cukuran kita itu memang lebih berbentuk teman-teman. Untuk customer kali ini di bagian dahinya itu dia tidak pengen dilengkungkan itu teman-teman, tetapi dia pengen diluruskan ke atas saja teman-teman. Sehingga customer kita kali ini dia tidak pengen yang lancip seperti itu teman-teman line up-nya. Untuk sebelahnya sama teman-teman caranya, kita sudah buat guideline tadi, kita haluskan bagian bawahnya. Jadi kita tinggal menghaluskan bagian gradasinya teman-teman. Jadi kita open terlebih dahulu menggunakan guard nomor 1 tadi kan. Kita open, setelah kita open itu kita close teman-teman. Nah terlihat itu sudah saya close di bagian bawah sedikit dari satu open tadi teman-teman. Jadi pengambilannya di bawah sedikit seperti itu teman-teman. Jadi kan paling atas tadi nomor 2, terus guard 1 open itu di bawah sedikit dari guard nomor 2, dan guard nomor 1 close di bawah sedikit pengambilannya dari guard 1 open teman-teman. Nah seperti itu urutannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum menemukan, saya ingatkan kembali, temukan versi struktur mencukur kalian teman-teman. Tujuannya apa sih menemukan teknik itu teman-teman? Supaya kita itu dalam mencukur itu tidak bingung lagi, tidak gagap lagi, tidak nervous lagi teman-teman, tidak grogi lagi. Jadi model rambut apapun yang akan cukur ke kita sudah tahu mengatasinya bagaimana, cara mencukur awalnya, terus apa yang kita dahulukan itu sudah terbayang di benak kita teman-teman. Jadi memang itu tipsnya supaya kita tidak bingung mana sih yang harus kita kerjakan, seperti itu teman-teman intinya. Nah kita kembali lagi ke videonya teman-teman. Untuk teknik ini yaitu menghilangkan garis seperti tadi teman-teman, dengan menggunakan clipper saja tanpa guard. Dengan tuasnya itu kita open terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita memang open terlebih dahulu. Setelah kita open, kalau garisnya itu tidak hilang, yaitu tinggal kita close di tuasnya teman-teman. Jadi sesuai kebutuhan saja, dengan syarat memang harus memakai ujung-ujung mata pisau teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu kita berikan teknik overcomb supaya cukuran kita hasilnya lebih manis, lebih nyambung, dan lebih halus teman-teman gradasinya. Jadi teknik overcomb seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen mendalami lagi detail penjelasan teknik overcomb,
Saya sudah cantumkan di kolom deskripsi teman-teman. Jadi silakan diklik videonya kalau kalian pengen mendalami lagi penjelasan detail tentang cara-cara teknik overcome seperti itu teman-teman. Dan untuk bagian belakang kita overcome juga teman-teman, supaya dia tidak terlalu bagian belakangnya itu tidak terlalu ngembang, tidak terlalu tebal. Oleh karena itu kita overcome teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya setelah menggunakan teknik overcome, yaitu seperti tadi teman-teman, kita beri line up-nya, kita beri garis tepinya supaya memang cukuran kita lebih berbentuk dan lebih tajam bentuknya teman-teman. Jadi terlihat dari jauh itu, wah ada bentuknya, kerapihannya tuh terlihat teman-teman. Jadi orang-orang menilainya pun gimana ya, lebih rapi cukuran kita, dan itu akan menarik customer lain teman-teman. Karena memang promosi terbaik itu dari customer ke customer itu pokoknya udah yang paling terbaik lah menurut saya dalam promosinya teman-teman. Dan untuk bagian atas ini dia pengen dirapihkan teman-teman, yaitu kita potong sedikit saja bagian ujung-ujungnya sekitar 3 atau 4 cm saja teman-teman. Jangan terlampau pendek karena rambut seperti ini yaitu rawan jigraknya teman-teman. Kalau kita potong pendek sekali atau kita terlalu pendek, sudah terlanjur pendek, itu akan jigrak bagian belakangnya itu teman-teman. Karena sudah terlihat tekstur rambutnya itu lurus dan kaku seperti itu teman-teman. Jadi tidak menurun ke bawah rambutnya itu, tetapi ke atas tumbuhnya itu teman-teman. Saya awali dari bagian kanan terlebih dahulu teman-teman untuk membuat polanya. Setelah itu kita sama ratakan untuk di tengahnya ini teman-teman. Jadi urutannya seperti itu untuk bagian atas. Karena dia menyisirnya ke sebelah kiri, saya mulai dari sebelah kanan dalam pemotongannya teman-teman. Tapi kalau dia stylingnya nanti ke kanan, itu saya awali dengan pemotongan bagian kepala sebelah kiri teman-teman. Karena hasilnya itu akan lebih presisi seperti itu teman-teman. Kalau kalian pengen yang seperti barbershop itu yang memulai dari tengah dia parting terlebih dahulu, monggo sekali teman-teman, itu lebih jos menurut saya. Kenapa sih saya menggunakan teknik yang saya buat sendiri? Karena memang teknik ini menurut saya lebih menghemat waktu saja teman-teman. Tujuannya sama sekali, yaitu meratakan bagian atasnya sehingga tidak ada yang panjang, tidak ada yang pendek seperti itu teman-teman. Dan untuk gunting saya memakai gunting merek Farber teman-teman. Jadi gunting merek Farber ini menurut saya ekonomis sekali, terjangkau sekali, tetapi ketajamannya itu standar teman-teman. Maksudnya standar itu standar ke atas lah, bukan standar ke bawah. Jadi ini gunting ini sudah kurang lebih setahun pemakaian teman-teman, tetapi menurut saya masih worth it sekali. Karena dari segi guntingnya itu enteng teman-teman, tidak berat sama sekali. Dan sekali potong itu langsung terpotong teman-teman. Jadi sekali kita krek seperti itu, rambutnya itu yang keras-keras seperti apapun itu sudah terpotong menggunakan ujung-ujungnya saja teman-teman. Oleh karena itu buat kalian yang pemula atau yang pengen cari gunting, saya rekomendasikan gunting ini teman-teman. Silahkan cari di online shop manapun atau store-store yang lain. Karena memang menurut saya worth it gunting ini teman-teman. Daripada gunting-gunting stainless itu yang harganya itu 100-an itu lebih tajam ini menurut saya teman-teman. Karena saya sudah mempraktekannya, membedakannya sendiri teman-teman. Dan untuk ini menggunakan teknik razor teman-teman, supaya line up yang kita buat tadi itu lebih tajam dan kerapihannya pun bertahan lebih lama teman-teman. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Dan ikuti terus di video selanjutnya. Thank you sudah menonton.